Hello everyone. Here we are going to study or discuss something in English here. With me, Afif. We'll discuss together. Let's go. Okay, in the first slide, we will discuss about why do we need to use language. Probably the most important reason, but not the only one, is that we wish to give someone some piece of information which we think he doesn't know about. Statements are typically sentences which give information. Questions are typically sentences by which someone asks his hearer to give information. In this section, we shall discuss the ways in which information is given and received, and we shall also consider people's attitude to information and the reality it deals with. The means considering such notion as truth, hypothesis, belief, probability, and another. Nah, di slide pertama, di situ menjelaskan bahwa penggunaan bahasa memiliki beberapa goals atau tujuan. Dengan the most important atau yang paling penting adalah memberikan information kepada orang lain yang kita pikir mereka belum mengetahui tentang informasi tersebut. Nah, kalimat yang menyatakan informasi disebut sebagai statement dan biasanya merupakan kalimat yang memberikan informasi. Sedangkan kalimat yang meminta informasi disebut sebagai question. In the next slide, in conversation, both statement and question often provoke a response. For question, the most natural response is an answer to the question, giving the speaker the information he needs. Nah, di slide tersebut menjelaskan bahwa dalam percakapan atau sebuah perbincangan, baik itu pernyataan, statement, maupun pertanyaan, question, sering memicu sebuah respon dari seseorang. Untuk pertanyaan, respon yang paling alami adalah jawaban yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh si penanya. For the example, is the dinner nearly ready? For the positive answer is yes, it's already cooked. And the negative answer is no, it's not cooked yet. Nah, kedua jawaban itu bisa disingkat dengan menghilangkan beberapa bagian informasi yang sudah terkandung dalam pertanyaan. Misalnya, di jawaban positif tadi kita bisa singkat dengan bisa hanya menjawab dengan yes, it is, atau hanya dengan jawab yes, karena itu adalah inti dari jawaban si penanya tadi. Atau kalau ingin menjawab negatif bisa dengan mengatakan no, it isn't, atau no, not yet, ataupun juga bisa hanya dengan no. In the next slide, question about alternatives. Yes, no question are limited. Only one of two answer, positive or negative, is possible. WH question are unlimited because any number of answer can be given, so long as they give information required by the WH word: who, what, when, where, why, and how. Another type of limited question is one which expects as an answer one of two or more alternative mentioned in the question. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai jenis pertanyaan dalam percakapan atau dalam perbincangan dan bagaimana sih masing-masing jenis mengharapkan jawaban tertentu. Pertanyaan yes no itu hanya memungkinkan dua jawaban, positif ataupun negatif. Untuk contohnya atau example, is the dinner nearly ready? Jawabannya hanya dua, yaitu bisa yes or no. Selanjutnya pertanyaan WH, jawabannya bisa bervariasi tergantung informasi yang diminta oleh kata tanya, yaitu who, what, when, where, why, how, dan lain-lain. Untuk contohnya, where are you going? Jawabannya bisa to the office atau tempat lain. Selanjutnya, pertanyaan alternatif terbatas, yaitu mengharapkan jawaban salah satu dari beberapa alternatif yang disebutkan dalam pertanyaan.
For example, shall we go by train or by bus? Dan jawabannya adalah by bus. Contoh lainnya, would you like coffee, tea, or cocoa? Jawabannya, coffee please. Dan itu berintonasi naik pada setiap alternatif kecuali yang terakhir, di mana intonasi atau nada bicaranya menurun. Selanjutnya pertanyaan alternatif seperti yes, no. Ini mengharapkan jawaban positif atau negatif, namun bentuknya mirip dengan pertanyaan alternatif. For example, are you coming or not? Atau are you coming or aren't you? Nah, biasanya memiliki nada yang agak tidak sabar atau agak naik. Selanjutnya pertanyaan alternatif seperti WH. Bentuknya mirip dengan pertanyaan WH tetapi menawarkan alternatif jawaban. For example, how shall we go? By bus or by train? Contoh lain, what would you like to drink? Coffee, tea, or cocoa? In the next slide, question with positive or negative bias. A question in the form of a statement. Question with words like some, always, already. Positive bias, yes or no. Questions are usually neutral, but the use of words like some, always, already indicates an expectation of the answer positive. And next is take question. Question in statement form reinforcing positive or negative bias. This question uses statement sentence structure with rising intonation, assuming a certain answer. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai cara bertanya dalam bahasa Inggris dan bagaimana bentuk pertanyaan tertentu menunjukkan ekspektasi atau asumsi tertentu dari si penanya. Dan di sini ada example, yaitu did someone call last night? Nah, di kalimat ini memiliki nuansa bahwa si penanya sudah menduga atau sudah memiliki informasi bahwa seseorang mungkin telah menelpon tadi malam dan ingin memastikan kebenaran suatu informasi yang didapat tersebut. Dan untuk terjemahan dari kalimat tersebut adalah apakah benar seseorang menelpon tadi malam? Dan kalimat kedua adalah did anyone call last night? Nah, di kalimat ini netral, tanpa ada dugaan atau informasi yang dia dapat sebelumnya. Penanya hanya ingin tahu apakah ada yang menelpon tadi malam. Untuk terjemahannya, apakah ada yang menelpon tadi malam? Sama tapi memiliki nuansa yang berbeda. Contoh selanjutnya adalah has he gone to bed already? Nah, di kalimat ini memiliki nuansa yang sama bahwa penanya sudah menduga atau sudah memiliki informasi bahwa dia mungkin sudah pergi tidur dan ingin memastikan kebenaran informasi tersebut. Untuk terjemahannya, apakah benar dia sudah pergi tidur? Dan kalimat yang kedua, has he gone to bed yet? Kalimat netral tanpa ada dugaan atau informasi yang didapat sebelumnya. Si penanya hanya ingin tahu apakah dia sudah pergi tidur atau belum. Selanjutnya adalah pertanyaan dalam bentuk pernyataan, menguatkan bias positif atau negatif. Pertanyaan ini menggunakan struktur kalimat pernyataan dengan intonasi naik, yang memiliki asumsi jawaban tertentu. For example, you got home safely then, yang mengasumsikan pertanyaan ini adalah mengharapkan jawaban positif atau yes. Contoh lain, the shops weren't open, mengasumsikan jawaban tidak atau no. The next slide is question with more than WH word. It is possible, tough, unusual, to have more than one WH word in the same WH question. In this case, only one of the WH elements is moved to the front of the sentence, unless the two WH elements are coordinate. Nah, di slide ini membahas pertanyaan dengan lebih dari satu kata tanya, yaitu WH word. Karena biasanya hanya satu kata tanya seperti who, what, where, dan lain-lain yang digunakan dalam satu pertanyaan. Namun, kadang-kadang bisa ada lebih dari satu kata tanya dalam satu kalimat.
Nah, dalam kasus seperti ini, hanya satu dari kata tanya yang dipindahkan ke depan kalimat. For example, who's bringing what? Nah, di sini who dipindahkan ke depan kalimat, sementara what tetap berada di tempatnya. Dan jawabannya adalah I'm bringing the drinks and John's bringing the sandwiches. Contoh lain, how and when did you arrive? How dan when digunakan bersama, tetapi hanya satu yang dipindahkan ke depan. Dan jawabannya adalah I arrived by train on Friday. And the last slide, polite question. You can make a question more polite as you when addressing a stranger by adding please or by using an introductory formula like could you tell me. Nah, di slide terakhir ini adalah membahas cara bertanya dengan sopan. Kita dapat membuat pertanyaan lebih sopan, terutama saat berbicara dengan orang asing atau orang yang belum kita kenal, dengan menambahkan kata please atau menggunakan frasa pembuka seperti could you tell me. For example, what's your name please? Nama Anda siapa tolong? Would you mind telling me your name? Maukah Anda memberitahu saya nama Anda? Please, could I have your address and telephone number? Bolehkah saya meminta alamat dan nomor telepon Anda? May or could I ask you if you are driving to the station? Bolehkah saya bertanya apakah Anda mengemudi ke stasiun? Nah, dengan beberapa contoh tadi dan juga menggunakan beberapa kata-kata dan frasa tadi, pertanyaan kita terdengar lebih sopan dan menghargai orang yang sedang kita ajak bicara. Thank you for watching, and I hope you understand. Don't forget to like, See you.